Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan dasar-dasar pemrograman, kita harus tahu itu apa bagian-bagian di dalam dunia programmer. Kita lihat di sini. Di sini ada jenis-jenis programmer. Nah, di sini satu ada software developer. Software developer itu bisa disebut software engineer atau orang yang bertugas membuat software, membuat aplikasi. Nah, disebutnya software developer. Yang kedua, web developer. Web developer ini bertugas membuat website. Nah, ini web developer ini dibagi menjadi dua. Sebenarnya dibagi menjadi tiga sih, tapi untuk arsitektur modern itu dibagi menjadi dua, front end dan back end developer. Adapun full stack ini dia merangkap kerjanya jadi front end juga, jadi back end juga. Dia merangkap dua pekerjaan sekaligus. Nah, front end itu dia ada bertugas untuk membuat suatu tampilan dari sebuah website, mulai dari perancangan desain, mungkin implementasi ke dalam kodenya, itu adalah tugas front end developer. Adapun bagian back end developer itu dia bertugas mengelola data yang dikirim dari front end ke back end. Misalkan suatu aplikasi mempunyai form input, misalkan inputkan nama, jumlah, inputkan nama, alamat, misalkan nomor telepon. Nah, untuk tampilan form tersebut itu yang menangani front end developer, dan untuk yang menangani data yang diinputkan seperti nama, alamat, itu dia back end developer. Nah, data itu mau diapakan, entah mau disimpan atau mau diolah menjadi data yang lain. Nah, ini masuknya ke back end developer. Nah, adapun full stack developer ini kebanyakan programmer zaman dulu dia merangkap dua bagian, karena arsitektur program zaman dulu ini belum terpisah seperti back end atau front end. Nah, arsitektur kode zaman dulu itu masih mencakup satu project, satu folder ataupun satu aplikasi, itu di dalamnya itu sudah terdapat back end dan front end. Nah, di sini makanya banyak programmer yang mendevelop satu aplikasi jadi. Beda dengan tugasnya front end atau back end. Tugasnya front end dia hanya bikin tampilan aja, udah. Di situ nggak megang kerjaan yang lain. Nah, tugas back end mengolah datanya aja. Sedangkan tugas full stack itu bikin tampilannya juga, bikin back endnya juga. Nah, di sini ada namanya microservices dan monolitik. Nah, di sini kita belajar tentang microservices dan monolitik. Apa sih microservices dan monolitik itu? Yang pertama ini kita menjelaskan tentang monolitik. Nah, di sini monolitik, misalkan ini adalah sebuah aplikasi. Satu aplikasi ini udah mencakup user interface, UI ini user interface atau tampilan. Kemudian data access layer yang tadi back end. Sini udah mencakup back end dan business logic. Business logic itu mencakup
seperti bisnis analis mungkin ya, bisnis alur sebuah aplikasi, perancangan juga. Nah, disimpan ke database. Ini adalah arsitektur zaman dulu, monolitik. Adapun yang sering dipakai sekarang itu microservices. Nah, microservices ini terdiri dari beberapa layanan-layanan, misalkan user interface atau UI tadi ya, tampilan. Nah, ini yang ngebuat misalkan programmer front end. Nah, dia nggak mau tahu nih sisi back end ini kayak gimana, dia nggak mau tahu. Yang dia tahu itu cuman gimana dia nerima data dari si back end ini. Ini semua back end, cuman kerjanya terpisah. Misalkan back end A, programmer back end A ini bikin ngolah data alamat, ini nomor telepon, ini username, ini password misalkan. Nah, masing-masing ini menyimpan di database yang berbeda. Ini bisa. Jadi si programmer A ini, si programmer back end ini, dia fokus di bikin alamat, ngolah data alamat. Programmer yang B ini fokus di olah data username. Programmer C ini fokus di olah data password. Dan yang ini diolah data misalkan nama panjang gitu. Nah, ini dia masing-masing punya fokus tersendiri di bagiannya masing-masing. Nah, ini bagaimana si user interface, si front end dia itu komunikasi dengan si back end ini melalui namanya, di tengah sini ada namanya REST API atau Application Programming Interface. Nah, REST API ini hasil produksi dari si back end. Nah, si back end ketika dia mengkode sebuah kode program, dia itu menghasilkan sebuah REST API yang bisa diakses oleh si front end. Nah, ketika si front end ini dia butuh untuk mengakses, dia tinggal akses ke REST API. Nanti ada pembelajarannya tersendiri. Nah, kita balik lagi. Di sini yang ketiga ada database developer. Nah, tadi kalau full stack ini dia udah mencakup database-nya juga, udah mencakup back end, front end. Dia menjadi full pekerjaannya. Adapun database developer ini bisa masuk ke dalam back end developer. Database developer itu dia mengolah suatu data yang ada di dalam database. Contohnya kayak sekarang ada MySQL, ada PostgreSQL, ada MongoDB. Nah, terus yang keempat ini ada mobile apps developer. Mobile apps developer ini kayak bikin aplikasi Android atau iOS. Nah, mobile developer ini hanya bertugas membuat aplikasi mencakup handphone ataupun mobile device ya. Mencakup mobile device. Nah, adapun gaji programmer ini sebenarnya relatif. Di sini ditulis minimal 8 juta. Ini untuk tingkatan middle sih. Middle programmer. Nah, ini yang harus diketahui sebagai awal dari belajar programming. Kita harus tahu kita tuh tujuannya ke depannya mau jadi front end web developer atau back end web developer atau full stack developer. Tapi saya di sini bakal mengarahkan ke dua ini aja, front end atau back end. Nanti tinggal dipilih fokusnya lebih ke desain ataupun lebih ke logic
logic programming. Nah, apa aja yang roadmap untuk roadmap front end developer. Nah, kita lihat di sini. Di sini di situs roadmap-nya di sini yang pertama internet. Apa sih internet itu? Ya, semua udah pada tahu tentang internet. Mungkin bisa di searching juga apa itu internet. Nah, apa itu HTTP? Itu Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah protokol untuk kirim data. Terus bagaimana internet itu bekerja? Nah, ini fundamental untuk belajar programming. Jadi sebuah data yang kita akses di browser ini semua ini melalui jalur HTTP. Ada HTTPS itu, tambahan S-nya itu sertifikat. Yang artinya si data ini udah di encrypt atau udah dilindungi oleh sandi. Nah, yang kedua roadmapnya ini kita harus belajar HTML, CSS, JavaScript. Nah, nanti ini kita bakal belajar basic HTML. Di sini ada basic. Kemudian di sini ada semantik HTML, ada form dan validation. Nanti kita ini pelajarin. 3 ini sebenarnya dasar dari 2 bagian tersebut. Kalau kita lihat roadmap backend juga pasti ada HTML, CSS, JavaScript. Nah, di sini ada HTML, CSS, JavaScript. Basic front end knowledge. Nah, di bagian backend ya pastinya harus sudah paham basic knowledge dari front end. Nah, ketika kita udah bisa front end ya otomatis gampang untuk melanjutin ke posisi backend. Nah, makanya untuk memulai itu kita belajar dari fundamental HTML, CSS, JavaScript. Oke, mungkin roadmapnya ini agak banyak ya. Mungkin kita nggak pelajarin semua. Mungkin kita ambil beberapa aja. Mungkin nanti GitHub kita pelajarin. Nah, di sini ada HTTPS, ada course. Course ini kalau kita nanti kita pelajarin di bagian backend. Nah, ini ada SAS. SAS itu adalah framework dari CSS. Bukan framework sih, lebih tepatnya ke preprocessor. Jadi si CSS ini nantinya bisa ada logiknya menggunakan SAS. Nah, di sini ada package manager. Di sini di JavaScript ada 2 package manager, ada npm, ada ya. Nanti kita pelajarin. Yang pertama itu yang penting basic programming itu adanya di HTML, CSS, JavaScript. 3 dasar ini harus kita pelajarin. Nah, kemudian apa aja yang harus disiapkan untuk belajar? Yang pertama mungkin untuk pengguna Windows kita perlu text editor Sublime mungkin ya, Sublime. Nah, Sublime ini nanti download. Yang kedua mungkin XAMPP untuk mengakses server localhost. XAMPP sebenarnya untuk front end sih belum terlalu butuh dengan server ya, bisa langsung klik filenya mungkin, tapi ini untuk belajar ke depannya kita install aja dulu. Ini adalah server Apache. XAMPP itu adalah singkatan dari XAMPP itu ada paketnya Apache, MariaDB ini MySQL database, PHP ini untuk backend, Perl juga untuk backend.
Jadi yang sekarang kita pakai paling yang ini, Apache dan MariaDB. Untuk yang sisanya ini nanti tidak dibutuhkan. Nah, untuk pengguna Windows install ini. Kalau untuk pengguna Linux biasanya kita install LAMPP. Nah, XAMPP for Linux atau LAMPP Linux. Nah, ini ada install LAMPP. Kemudian di sini ada tipe-tipe text editor. Di sini ada Sublime dan juga ada yang menggunakan VS Code. Nah, VS Code ini agak berat daripada Sublime, karena di VS Code ini kita bisa install berbagai macam plugin. Sebenarnya di Sublime juga bisa, cuman lebih mudah untuk install plugin di VS Code. Nah, VS Code ini lebih kompleks, lebih enak sih, cuman ya berat. Ya, mungkin sekian dari saya, nanti kita lanjut ke sesi berikutnya.